Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Pemirsa, kita pasti pernah mendengar kata arogansi. Apa arogansi itu? Arogansi itu adalah tentu suatu kondisi mental yang menyebabkan kita kagum pada diri sendiri dan angkuh terhadap orang lain, baik dalam perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Nah, ini sangat tidak disukai Allah SWT. Bahkan ini perbuatan yang dikecam, sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusairu khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhuran. Ini diartikan, janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari manusia, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini Quran surat Luqman ayat 18. Ya, ayat yang lain dalam surah Al-Isra ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi marahan. Innaka lan tahrikal ardah walan tabalugal jibala tulan. Artinya, janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya kaki-kaki kalian tidak dapat menembus bumi dan tidak dapat dengan mudah mencapai puncak gunung tertinggi. Ini Quran surah Al-Isra ayat 37. Ayat yang paling mengerikan, paling menakutkan bagi saya adalah pada As-Sumar, Quran surat As-Sumar ayat 60 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin. Ini artinya, bukankah neraka jahanam itu merupakan tempat hunian bagi orang-orang yang sombong? Ini Quran surat As-Sumar ayat 60. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang yang paling baik di antara kalian dan orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang-orang yang terbaik akhlaknya dan orang-orang yang paling rendah hati. Sedangkan orang yang paling jauh denganku di antara kalian pada hari kiamat adalah orang yang besar mulut dan orang-orang yang angkuh pada orang lain. Itu perkataan Rasulullah SAW. Nah, ini ada satu riwayat cerita ketika melintasi depan sekelompok orang-orang, Rasulullah SAW bertanya kepada mereka yang berkumpul itu tentang sebab mereka berkumpul. Mereka menjawab bahwa mereka sedang berkumpul untuk mengerumuni seseorang yang epilepsi dan gila. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW berkomentar bahwa itu bukan gila itu, tapi ia tertimpa suatu penyakit. Maukah kalian aku beritahu penyakit apa yang menimpa orang yang kalian anggap orang gila ini? Bahwa Rasulullah SAW menjelaskan sebenarnya orang gila itu bukan seperti ini modelnya ini. Jadi Rasulullah SAW berkomentar, maukah kalian saya jelaskan sebenarnya yang orang gila itu yang bagaimana modelnya? Mereka berkata, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami. Lalu Rasulullah SAW berkata,
orang-orang atau manusia itu yang benar-benar gila adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, memandang rendah orang-orang. Dia akan memandang rendah orang-orang di sekitarnya, di kanan kirinya. Kemudian dia membusungkan dadanya, mengharapkan pujian dari orang-orang. Nah, di lain pihak ketika dia melakukan itu, dia juga mengharapkan surga dari Allah SWT. Padahal perbuatan-perbuatan itu adalah sangat dimurkai oleh Allah SWT. Ini dia orang-orang jahat. Kemudian tentu tidak bisa diterima dalam agama sebagai orang baik. Maka inilah orang-orang sebenarnya yang disebut gila menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah orang-orang gila, sombong bagi Allah angkuh. Makanya penghuni neraka yang banyak adalah orang-orang yang sombong, karena pada dasarnya dia dianggap gila oleh Allah SWT menurut Rasulullah SAW. Ya, kalau kita bicara arogansi, maka ada beberapa jenis arogansi dijelaskan di sini. Yang pertama, arogansi kepada Allah SWT. Yang kedua, arogansi terhadap Rasulullah, Nabi dan Rasulullah. Kemudian arogansi terhadap manusia lain atau orang lain. Ini dalam sejarah manusia sudah banyak seperti ini. Arogansi terhadap Allah ini berkaitan dengan dia menolak beriman kepada Allah SWT. Ini Fir'aun, zamannya Fir'aun. Dia menolak beriman kepada Allah SWT dan kesombongan, tidak mau taat kepada Allah SWT. Ini merupakan jenis orang-orang yang sombong, menolak Allah, keberadaan Allah. Ini merupakan ateis yang paling buruk dan jenis kesombongan yang sangat-sangat mengerikan. Kemudian yang kedua adalah arogansi terhadap Nabi dan Rasul. Ini berkaitan dengan kesombongan terhadap hal beriman dan tunduk pada Rasul. Ini selalu membanding-bandingkan orang lain dengan Rasulullah. Dia selalu menolak keberadaan Nabi dan Rasul di zamannya. Zaman sekarang tidak ada Nabi lagi, jadi ini orang-orang dahulu arogan luar biasa, tidak menerima syariat Allah melalui Rasul. Dia selalu menganggap Rasul itu orang gila, Nabi itu orang gila dan pembohong. Ini arogansi luar biasa. Diberi pencerahan, diberi kebaikan, jalan kebaikan, tapi menolak angkuh dan merasa lebih baik dari Rasul. Banyak orang-orang seperti ini. Ada Abu Lahab, Abu Jahal di zamannya, dan banyak. Ada Kan'am, anaknya Nabi Nuh, yang merasa hebat sehingga menolak ayahnya sendiri, sehingga harus binasa oleh banjir bah. Kemudian arogansi yang ketiga adalah arogansi terhadap manusia. Ini tampak orang yang memperlihatkan sikap menghina sesama manusia. Dia menganggap dirinya jauh lebih hebat dan lebih unggul dibanding manusia yang lain. Baik dalam perkataan dan perbuatannya, dia memperlihatkan sifat sombong angkuh ini. Arogansi terhadap ulama, arogansi terhadap cerdik pandai, padahal sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tong kosong berbunyi nyaring. Nah, ini kadang-kadang mereka tidak menyadari dirinya. Mereka berkata sombong, bicara seenaknya,
melihat orang lain ulama cuma diam karena bijak, tidak mau berdebat, mereka merasa sombong terhadap itu, sehingga menganggap ulama, orang-orang pintar, jauh di bawahnya dia, tidak ada apa-apanya. Nah, saudara-saudara, itulah jenis-jenis arogansi yang digambarkan. Arogansi kepada Allah, arogansi kepada Nabi dan Rasul, dan arogansi kepada sesama manusia, kepada orang lain. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi arogansi ini? Ya, saya membaca sebuah buku bahwa ada beberapa cara mengatasi arogansi. Salah satunya adalah, yang pertama tentu, orang-orang yang arogan seharusnya menyadari diri dan mengenali realitas asal dari mana kita ini sebenarnya. Yang pertama, kalau kita mau mengenali diri, kita melihat nenek moyang kita. Nabi kita, orang yang pertama diciptakan Allah SWT, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu diciptakan dari tanah liat, yang katanya tanah liat yang hitam. Itu berasal dari unsur yang hina, yang kita injak-injak, paling rendah dari tanah. Kemudian seperkembangan Allah sudah merubah. Sekarang kita tercipta berasal dari setetes sperma yang kotor dan hina, yang kadang dibuang. Nauzubillah min dzalik. Kita berasal dari setetes sperma, hidup di dunia, dibesarkan oleh Allah SWT, dan kita akan mengakhiri kehidupan kita ini berupa akan jadi bangkai nanti yang busuk, yang merupakan makanan cacing-cacing tanah nantinya. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk lemah yang tidak berdaya. Jadi kadang-kadang kita sombongnya luar biasa, tidak menyadari bahwa kita berasal dari mana sebenarnya. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 83 itu sana dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tilka darul akhirat naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala qasadan wala akibatul lil muttaqin. Ini artinya Allah SWT berfirman bahwa kehidupan akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan keunggulan, kebesaran diri, dan tidak menyebabkan kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jelas di sini di ayat ini bahwa Allah tidak menginginkan di akhirat nanti adanya orang-orang sombong yang menempati surganya, mengunggulkan diri, menyombongkan diri, mengagung-agungkan diri dengan maksud untuk angkuh dan sombong. Tidak diinginkan, tapi yang diinginkan adalah hanya orang-orang yang rendah hati dan senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Nah, karenanya manusia terbaik itu adalah, menurut Al-Quran, adalah manusia yang terbaik akhlaknya, bermanfaat bagi orang banyak, bertakwa, dan selalu melakukan perbuatan yang soleh. Dikatakan bahwa bagi orang-orang yang memiliki budi luhur, sikap rendah hati bersama dengan kebodohan dan kekikiran adalah lebih baik dibanding dengan sikap arogan bersama perilaku baik dan dermawan. Kerendahan hati merupakan sifat yang baik yang menutupi dua sifat buruk yang menyertainya. Sedangkan arogansi merupakan sifat buruk yang menutupi dua sifat baik yang menyertainya. Demikian pemirsa,
Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.